Masya Allah. Karena tekanan hidup, wanita cantik asal Korea ini putuskan masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita yang penuh makna, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Ji Eun adalah seorang wanita muda yang penuh semangat. Sejak kecil, ia dibesarkan di Seoul, Korea Selatan, dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Orang tuanya selalu menanamkan nilai kerja keras dan kesuksesan sebagai ukuran utama kebahagiaan. Baginya, kehidupan adalah tentang meraih pencapaian setinggi-tingginya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas ternama di Korea, Ji Eun berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Gajinya tinggi, rekan kerjanya kompetitif, dan masa depannya tampak cerah. Namun, di balik kesuksesan itu, ada tekanan luar biasa yang mulai menggerogoti dirinya. Di dunia korporat Korea, budaya kerja sangat keras. Ji Eun sering bekerja lebih dari 12 jam sehari, bahkan harus membawa pekerjaan ke rumah. Atasannya selalu menuntut hasil sempurna, dan setiap kesalahan kecil bisa menjadi bahan kritik tajam. Pernah suatu kali, ia membuat kesalahan kecil dalam laporan keuangan. Meski hanya perbedaan angka yang tidak terlalu signifikan, bosnya memarahinya di depan rekan-rekan kerja. Ji Eun merasa sangat terhina dan mulai meragukan kemampuannya sendiri. Tidak hanya itu, tekanan untuk naik jabatan juga sangat besar. Rekan-rekannya tidak segan untuk menjatuhkan satu sama lain demi mendapatkan posisi lebih tinggi. Ji Eun sering merasa lelah secara mental karena harus bersaing dengan mereka setiap hari. Di media sosial, Ji Eun tampak seperti wanita sukses yang menikmati hidupnya. Ia sering mengunggah foto-foto perjalanan ke luar negeri, makanan mewah, dan momen kebersamaan dengan teman-temannya. Namun, di balik itu semua, ia merasa sangat kesepian. Teman-temannya hanya datang ketika ada pesta atau acara seru. Ketika Ji Eun mengalami kesulitan, tidak ada yang benar-benar peduli. Ia pernah mencoba curhat tentang stres pekerjaannya, tetapi malah dianggap berlebihan. Karena tidak ingin dianggap lemah, Ji Eun akhirnya menyimpan semuanya sendiri. Ia mulai mengembangkan kebiasaan begadang untuk melupakan stres, sering menghabiskan waktu di bar, dan mengandalkan alkohol untuk menenangkan pikirannya. Di rumah, Ji Eun juga tidak menemukan ketenangan. Orang tuanya selalu membandingkannya dengan anak-anak lain yang lebih sukses. Jika ada teman atau saudara yang berhasil membeli rumah atau menikah dengan pasangan kaya, orang tuanya akan membahasnya berulang kali dan menyindir Ji Eun. "Kenapa kamu masih belum menikah? Lihat temanmu, dia sudah punya anak," kata ibunya suatu hari. "Kalau kamu tidak segera naik jabatan, bagaimana masa depanmu?" ayahnya menambahkan. Ucapan-ucapan ini terus membebani pikirannya. Ji Eun mulai merasa bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami dirinya. Ia merasa seperti robot yang hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Hari demi hari, tekanan ini semakin berat. Ji Eun mulai mengalami gangguan tidur dan sering mengalami serangan panik di malam hari. Ia merasa hampa dan tidak tahu apa tujuan hidupnya sebenarnya. Suatu malam, ketika duduk sendirian di apartemennya yang mewah tetapi dingin dan sepi, Ji Eun bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini hidup yang aku inginkan? Mengapa aku merasa kosong meskipun sudah memiliki segalanya? Perasaan ini semakin kuat ketika ia dikirim ke Jakarta, Indonesia, untuk urusan pekerjaan. Perjalanan bisnis ini ternyata menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Setibanya di Jakarta, Indonesia,
Ji-eun merasa ada sesuatu yang berbeda dari suasana kota ini. Udara yang hangat, keramaian jalanan, serta keramahan orang-orang yang ia temui di hotel dan kantor cabang perusahaan tempat ia bekerja memberikan kesan yang tidak biasa. Namun, di balik itu semua, beban pikirannya masih tetap menghantui. Pada malam pertama di Jakarta, Ji-eun duduk di tepi tempat tidur hotelnya yang mewah. Ia memandangi pemandangan kota dari balik jendela kaca besar di kamarnya. Seharusnya ia merasa senang dengan pencapaian karirnya, tetapi yang ada di pikirannya hanyalah kegelisahan. Pikiran negatif mulai berputar di kepalanya. Ia merasa gagal sebagai seorang anak karena tidak bisa memenuhi harapan orang tuanya. Di tempat kerja, ia hanya merasa seperti roda dalam sistem yang tidak pernah berhenti berputar. Tidak ada makna dalam hidupnya selain bekerja dan mengejar status sosial. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak. Napasnya menjadi pendek dan cepat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jantungnya berdegup kencang, dan kepanikan mulai menyelimuti dirinya. Ji-eun merasakan ketakutan yang luar biasa seolah-olah ia akan mati saat itu juga. Dalam kepanikan itu, sebuah suara dari luar jendela menarik perhatiannya. Suara lantunan azan dari masjid terdekat menggema di udara. Ji-eun tidak mengerti arti dari panggilan itu, tetapi entah mengapa, suara tersebut memberikan ketenangan yang aneh dalam hatinya. Ia menutup matanya dan mencoba fokus pada suara tersebut. Perlahan, napasnya mulai teratur, dan detak jantungnya kembali normal. Ia tidak tahu mengapa, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasakan sedikit ketenangan. Keesokan harinya, saat bekerja di kantor cabang perusahaannya di Jakarta, Ji-eun bertemu dengan seorang rekan kerja lokal bernama Aisyah. Berbeda dengan rekan-rekan kerja lainnya yang sibuk dengan ambisi pribadi, Aisyah tampak begitu tenang dan selalu tersenyum. Saat istirahat makan siang, mereka mulai berbincang santai. Ji-eun penasaran dan bertanya, "Kamu terlihat sangat damai. Apa rahasianya?" Aisyah tersenyum dan menjawab, "Saya hanya percaya bahwa hidup ini sudah diatur oleh Allah. Kita hanya perlu berusaha, berdoa, dan menerima takdir dengan ikhlas." Ji-eun terdiam. Konsep itu terdengar asing baginya. Selama ini, ia selalu diajarkan bahwa hidup adalah tentang kerja keras dan kesuksesan, tetapi tidak pernah diajarkan tentang keikhlasan dan kepasrahan. Hari-hari berikutnya, Ji-eun semakin dekat dengan Aisyah. Ia mulai menanyakan lebih banyak hal tentang Islam, bukan karena ingin masuk agama tersebut, tetapi karena ia penasaran dengan ketenangan yang dimiliki Aisyah. Saat kembali ke hotel, Ji-eun mulai mencari tahu tentang Islam di internet. Ia membaca kisah-kisah mualaf lain yang menemukan kedamaian dalam Islam. Suatu malam, ia memutuskan untuk membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Korea. Salah satu ayat yang ia baca adalah, "Bukankah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang?" Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ji-eun terdiam lama. Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi seakan menjawab pertanyaan yang selama ini ia cari. Ia mulai membandingkan kehidupannya dengan apa yang ia baca dalam Islam. Ia selalu merasa bahwa kebahagiaan harus dikejar dengan kerja keras dan pencapaian, tetapi dalam Islam, kebahagiaan sejati datang dari hubungan dengan Tuhan. Semakin ia belajar, semakin hatinya merasa tertarik pada Islam. Ia mulai mencoba mendengarkan bacaan Al-Quran, dan setiap kali mendengarnya, hatinya terasa damai. Namun, di sisi lain, ketakutan juga mulai muncul dalam dirinya.
Bagaimana jika keluarganya mengetahui bahwa ia tertarik dengan Islam? Bagaimana dengan pekerjaannya? Apakah ia siap menghadapi konsekuensi dari keputusan ini? Pada malam terakhirnya di Jakarta, Aisyah mengajaknya menghadiri kajian Islam di sebuah masjid. Ji-eun ragu-ragu, tetapi akhirnya ia setuju untuk ikut. Saat memasuki masjid, ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Orang-orang di dalamnya menyambutnya dengan hangat tanpa bertanya tentang latar belakangnya. Ia duduk dan mendengarkan ceramah tentang bagaimana Islam memberikan makna dalam hidup seseorang. Pada akhir kajian, seorang wanita menceritakan kisahnya tentang bagaimana ia menemukan Islam di saat hidupnya penuh dengan kesedihan. Kata-kata wanita itu begitu menyentuh hati Ji-eun hingga ia meneteskan air mata. Saat itu, Ji-eun menyadari sesuatu. Selama ini, ia selalu merasa tersesat, tetapi mungkin ia hanya belum menemukan jalan yang benar. Dalam hatinya, ia berkata, mungkin ini jawaban yang selama ini aku cari. Malam itu, Ji-eun mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya, ia ingin menjadi seorang Muslim. Malam itu, setelah menghadiri kajian Islam di masjid bersama Aisyah, Ji-eun kembali ke hotel dengan hati yang penuh gejolak. Ia duduk di balkon kamarnya, menatap langit Jakarta yang terang oleh cahaya kota. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sesuatu yang begitu kuat, begitu nyata. Apakah ini benar-benar jalan yang harus aku ambil? Di satu sisi, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia membaca tentang Islam atau mendengar bacaan Al-Quran, hatinya terasa lebih damai. Namun, di sisi lain, ketakutan menyelimuti dirinya. Bagaimana jika keluarganya mengetahui bahwa ia ingin masuk Islam? Bagaimana dengan karirnya di Korea? Bagaimana jika teman-temannya menjauhinya? Keesokan harinya, sebelum kembali ke Korea, Ji-eun bertemu Aisyah untuk terakhir kalinya. Mereka duduk di sebuah kafe kecil, menikmati kopi sambil berbicara dengan tenang. Aku bingung, Aisyah, kata Ji-eun dengan suara lirih. Hatiku merasa Islam itu benar, tetapi aku takut akan reaksi keluargaku. Aku takut kehilangan semuanya. Aisyah tersenyum lembut. Tidak ada keputusan besar yang mudah, Ji-eun. Tapi tanyakan pada dirimu sendiri, mana yang lebih penting? Hidup dalam ketakutan akan penilaian orang lain atau hidup dalam ketenangan yang telah kamu temukan? Ji-eun terdiam. Kata-kata itu menamparnya dengan lembut. Aisyah melanjutkan, Islam tidak akan memaksamu. Hidayah itu datang kepada siapa saja yang mencarinya dengan tulus. Jika hatimu sudah merasakan kebenarannya, jangan ragu untuk mengambil langkah pertama. Ji-eun menunduk. Air matanya hampir jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti akhirnya menemukan tujuan yang sesungguhnya. Setibanya di Korea, Ji-eun kembali ke kehidupannya yang dulu. Pekerjaan yang menuntut, lingkungan yang penuh tekanan, dan keluarga yang selalu menuntut kesuksesan darinya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi merasa kosong seperti sebelumnya. Setiap kali ia merasa stres atau tertekan, ia mulai mengingat Allah. Ia mulai mendengarkan bacaan Al-Quran sebelum tidur dan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, menjalani perubahan ini tidaklah mudah. Ia mulai menjaga jarak dari kebiasaannya yang dulu, menghindari pesta malam dan pergaulan yang membuatnya semakin jauh dari dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari perubahan ini. Teman-temannya mulai bertanya, kenapa kamu jadi lebih pendiam akhir-akhir ini? Atasannya di kantor juga mulai mempertanyakan kenapa ia tidak lagi terlalu ambisius seperti dulu. Tapi yang paling sulit adalah menghadapi keluarganya.
Suatu malam, saat makan malam bersama, ibunya tiba-tiba bertanya, "Kau terlihat berbeda. Ada sesuatu yang kau sembunyikan?" Ji-eun hanya tersenyum. Ia ingin menjelaskan semuanya, tetapi ia tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat. Meskipun ia belum bisa mengungkapkan semuanya kepada keluarganya, Ji-eun merasa bahwa ia tidak bisa menunda lagi. Pada suatu malam yang sunyi, ia duduk sendirian di kamarnya, membuka video YouTube tentang cara mengucapkan syahadat. Dengan penuh haru, ia meletakkan tangannya di dadanya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara lirih. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Perasaan yang begitu kuat mengalir dalam dirinya, campuran antara kebahagiaan, ketenangan, dan haru yang luar biasa. Malam itu, Ji-eun resmi menjadi seorang Muslim, meskipun belum ada yang mengetahuinya. Ia memilih untuk merahasiakannya sementara, hingga ia siap untuk menghadapinya di dunia nyata. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh makna. Setelah mengungkapkan keputusannya kepada keluarga, Ji-eun menghadapi berbagai rintangan yang menguji keteguhan hatinya. Ibunya masih sering menangis diam-diam, merasa kehilangan putrinya yang dulu. Ayahnya lebih memilih bersikap netral, meskipun Ji-eun tahu bahwa dalam hatinya, ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun, yang paling sulit adalah reaksi kakak laki-lakinya, Min-ho. "Apa yang kau lakukan, Ji-eun?" tanyanya dengan nada marah ketika mereka bertemu berdua. "Apa kau tidak sadar kalau ini akan mempermalukan keluarga kita? Bagaimana jika teman-teman ayah tahu? Bagaimana jika orang-orang mulai membicarakan kita?" Ji-eun menunduk, mencoba menahan air mata. "Aku tidak berniat mempermalukan siapapun, Opa. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, menjalani keyakinan yang aku yakini benar." Min-ho mendengus kesal. "Kau pikir hidup ini hanya tentang apa yang kau yakini? Kau punya keluarga, Ji-eun. Kau tidak bisa begitu saja mengabaikan semua yang telah diberikan kepadamu." "Tapi aku tidak mengabaikan apapun," Ji-eun menjawab dengan suara bergetar. "Aku tetap anak dari keluarga ini. Aku tetap menyayangi kalian. Aku hanya ingin menjalani hidup dengan cara yang membuatku damai." Min-ho tidak menjawab. Ia hanya menatap Ji-eun dengan kekecewaan yang dalam sebelum akhirnya pergi meninggalkannya sendirian. Malam itu, Ji-eun menangis dalam sujudnya. Ia tahu bahwa keputusannya membawa konsekuensi, tetapi ia tidak menyangka bahwa reaksi keluarganya akan sesakit ini. "Ya Allah, jika ini adalah ujian, berikanlah aku kekuatan. Aku tidak ingin kehilangan keluargaku, tetapi aku juga tidak ingin kehilangan MU. Membuktikan diri lewat kebaikan." Hari demi hari berlalu, dan meskipun ada ketegangan dalam keluarga, Ji-eun tetap berusaha menunjukkan bahwa dirinya tidak berubah dalam hal kasih sayang dan tanggung jawab sebagai anak. Ia mulai lebih sering membantu ibunya memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Ia tetap menjalankan tugasnya di kantor dengan profesionalisme yang sama. Ia berusaha tidak memperlihatkan kesedihannya, meskipun dalam hati, ia merasa sendiri. Namun, lambat laun, keluarganya mulai melihat sesuatu yang berbeda. Meskipun Ji-eun kini memilih hidup dengan aturan yang berbeda, ia menjadi lebih sabar. Ia tidak lagi mudah tersulut emosi, tidak lagi mengeluh saat ada masalah,
dan selalu berusaha menyelesaikan segala sesuatu dengan tenang. Suatu hari, ibunya diam-diam memperhatikan Ji-eun yang sedang membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk di kamarnya. Ada ketenangan dalam wajah putrinya yang dulu sering terlihat cemas dan tertekan. Malam itu, ibunya mengajak Ji-eun berbicara dari hati ke hati. "Kau benar-benar bahagia dengan keputusan ini?" tanya ibunya dengan suara lembut. Ji-eun tersenyum kecil dan menggenggam tangan ibunya. "Iya, Oma. Aku tidak pernah merasa setenang ini sebelumnya." Ibunya menghela napas. "Aku tidak mengerti agamamu, dan mungkin aku tidak akan pernah bisa menerimanya sepenuhnya, tetapi aku hanya ingin kau bahagia." Air mata Ji-eun mengalir. Ia memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Oma. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian." Selain keluarganya, lingkungan kantor juga menjadi tantangan tersendiri bagi Ji-eun. Suatu hari, atasannya mengadakan jamuan makan malam perusahaan. Dalam budaya perusahaan Korea, acara seperti ini sangat penting untuk membangun hubungan dengan rekan kerja dan atasan. Namun, Ji-eun tahu bahwa di acara seperti ini, alkohol hampir selalu menjadi bagian dari tradisi. Ketika semua orang mulai menuangkan soju ke dalam gelas mereka, seorang rekan kerja menatap Ji-eun dan bertanya, "Kenapa kau tidak minum, Ji-eun? Kau sakit?" Ji-eun tersenyum sopan. "Aku tidak minum alkohol lagi." Beberapa orang menatapnya dengan heran. "Kenapa? Kau sedang diet?" Ji-eun menggeleng. "Aku telah menjadi seorang muslim." Sejenak, keheningan menyelimuti meja. Beberapa orang tampak terkejut, sementara yang lain mencoba memahami apa yang baru saja mereka dengar. Bosnya akhirnya angkat bicara. "Ya, kalau itu keyakinanmu, kami menghormatinya. Yang penting, kau tetap profesional dalam pekerjaan." Ji-eun mengangguk lega. Meskipun masih ada beberapa tatapan aneh, setidaknya tidak ada penolakan langsung. Namun, setelah acara itu, beberapa rekan kerja mulai menjauh. Mereka tidak lagi mengajaknya berbincang seperti dulu, dan ada yang mulai berbisik-bisik tentang dirinya. Awalnya, Ji-eun merasa sakit hati, tetapi ia menyadari bahwa ini adalah bagian dari perjalanannya. Ia tidak bisa memaksakan semua orang untuk memahami. Yang bisa ia lakukan hanyalah membuktikan bahwa ia tetap profesional dan bisa berkontribusi seperti sebelumnya. Lambat laun, beberapa rekan kerja mulai menerima dirinya kembali. Mereka melihat bahwa meskipun ia telah berubah dalam gaya hidupnya, ia tetap Ji-eun yang mereka kenal, seorang pekerja keras yang selalu berusaha melakukan yang terbaik. Waktu terus berlalu, dan hubungan Ji-eun dengan keluarganya sedikit demi sedikit membaik. Namun, yang paling mengejutkan adalah perubahan sikap kakaknya, Min-ho. Suatu hari, Min-ho tiba-tiba menanyakan sesuatu yang tidak pernah Ji-eun duga. "Ji-eun, bolehkah aku tahu lebih banyak tentang Islam?" Ji-eun terkejut. "Kenapa Oppa tiba-tiba ingin tahu?" Min-ho menghela napas. "Aku tidak tahu. Aku melihat kau semakin tenang, lebih bahagia. Aku ingin tahu, apa sebenarnya yang kau temukan dalam Islam?" Hati Ji-eun bergetar. Ia tidak menyangka bahwa keteguhan hatinya perlahan mulai menyentuh keluarganya. Dengan penuh semangat, ia mulai menjelaskan Islam kepada kakaknya, bukan untuk memaksanya masuk Islam, tetapi untuk berbagi kedamaian yang telah ia temukan. Beberapa tahun kemudian, Ji-eun tetap menjalani hidupnya sebagai seorang muslimah di Korea.
Meskipun ia masih menghadapi tantangan dari lingkungan sekitar, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia telah menemukan komunitas yang mendukungnya, keluarganya mulai menerima keputusannya, dan ia bahkan menginspirasi beberapa orang untuk mencari makna dalam hidup mereka. Ia menyadari bahwa perjalanannya belum berakhir. Akan ada lebih banyak ujian di masa depan, tetapi ia tahu bahwa selama ia memiliki Allah dalam hatinya, ia tidak akan pernah benar-benar sendirian. Suatu malam, Ji-eun kembali duduk di balkon apartemennya, menatap langit penuh bintang. Ia tersenyum dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima kasih telah membawaku ke jalan ini. Aku siap menghadapi apapun, selama Engkau bersamaku." Dan dengan itu, lembaran baru dalam hidupnya pun dimulai. Semoga cerita ini menambah pengetahuan, inspirasi dan motivasi kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.